Ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan sama Bapak Sutojono. Itu pertanyaannya. Pertama Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi pelatih klub di Legend ini? Ya, pertama di titik awal itu ya karena kita bekas pemain bola. Nah, Dan yang kedua Pak, bagaimana Bapak merancangkan program latihan yang sesuai dengan berbagai tingkat keterampilan dan usia pemain tersebut? ya kalau cerita tingkat itu kita dari awal itu kan memang yang kelompok dini, usia dini itu waktu zaman yang lalu itu bukan di sini, tapi kelompok kita itu waktu itu di PES Bintang 12 Marindal 2. Iya Pak. Sudah berapa tahun Bapak mengajar? Ya sekitar 30-an tahun. 30-an tahun. Lama ya Pak. Nah, Bapak, bagaimana Bapak membantu pemain mengembangkan keterampilan teknik dan taktik mereka di lapangan? ya setiap apa itu kita setiap latihan itu kategorinya ya diukur dengan usianya gitu ya kan, baru keterampilan itu kita kasih. Ya contoh ini yang di usia 17 tahun ini. Nah ini kita apa, ketegasan kita main bola itu yang kita apakan gitu. Agar biar supaya dia maju ke depannya untuk di salah satunya untuk di tim-tim yang sukses lah rencananya gitu. Yang kelima Pak, bagaimana Bapak memotivasikan pemain untuk tetap berkomitmen dan terus berkembang? Ya memberi arahan yang bagus. Ya pertama mental. Kalau nggak ada mental main bola macam mana kita mau jadi main bola? Karena dikategorikan itu dari sisi awal pertama kita jadi pemain bola itu nggak ada cerita itu latihan ini kita jadi. Nah itu. Dan yang keenam Pak, bagaimana Bapak mengelola dan memimpin sesi latihan agar efektif dan menyenangkan bagi pemain? Ya di sisi lain ya motivasi satu, yang kedua setiap latihan itu ya kita nggak perlu kita paksa anak-anak itu, kalau memang kemampuan nggak ada macam mana mau kita paksa, tapi dengan cara kita silaturahmi sama anak-anak itu kita kasih pandangan ke depannya gitu. Yang ketujuh Pak, bagaimana Bapak menangani tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari penggemar, manajemen dan media? Ya kalau itu sebetulnya tinggal tergantung apapun ceritanya. Main bola itu kalau mau bagus mau apa ya itu tadi, pertama itu segi mental, kedua kebersamaan tadi. Nah, kalau kita nggak kebersamaan tim macam mana kita mau? Sedangkan untuk Liga 1 aja lah, contoh kita mau contoh kayak semalam ini kita PSSI juara itu kan apa, masuk ke tanah ketiga itu kan karena kebersamaan itu, makanya kita bisa menang 2-0. Yang ke-8 Pak, bagaimana Bapak terus belajar dan berkembang sebagai seorang pelatih di klub tersebut? Ya kita memang udah ucur ya, tapi apapun ceritanya tetap kita komitmen, tetap kita bahkan yang lebih muda pun kita minta saran gitu. Itulah kebersamaan, nggak kita udah tua gitu kurang merasa hebat, nggak ada. Main bola itu nggak ada hebat, tapi kebersamaan itu yang paling hebat. Dan yang ke-9 Pak, apa yang Bapak yakini sebagai kunci kesuksesan dalam pelatih sepak bola? Ya harus kita satu, kalau kita main bola itu jadi pelatih juga kita marah-marah pun nggak ada artinya. Oleng ya pemain itu sendiri down atau apa gitu kan, ya kalah, walaupun kita kalah ya kemenangan yang tertunda, betul kan? Nah, Yang ke-10 Pak, terakhir ini Pak, bagaimana Bapak menangani kekalahan dan bagaimana Bapak membantu tim Bapak untuk menangani kekalahan tersebut? ya tetap kita tenang, kita hitungan waktu itu nggak kita buru-buru main bola, tetap kita fokus agar anak-anak itu nggak merasa kita kalah pun ya apa boleh buat, orang memang waktu kan yang dikejar kan, tapi harus strategi itu kita buat setenang mungkin anak-anak itu agar supaya bisa ngejar ketinggalan tadi. Terima kasih ya Pak. Wawancaranya sekian dan terima kasih.